Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Ibu Yuandani SKM MSI FD Apoteker yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjelaskan mengenai respon imun pada manusia. Langsung saja kita masuk ke topik pembicaraan, yaitu respon imun pada manusia yang telah saya jelaskan atau saya gambarkan melalui poster. Yang pertama, respon imun pada manusia itu secara umum terbagi atas dua, yaitu sistem imunitas atau respon imun non-spesifik dan juga respon imun spesifik. Yang non-spesifik kita sebut juga dengan innate immune system, sedangkan yang adaptif atau yang spesifik itu kita sebut dengan adaptive immune system. Kemudian, selain itu juga, kadang sistem imunitas non-spesifik ini dipisahkan dengan yang namanya barrier. Barrier itu terdiri dari barrier anatomi seperti kulit dan juga barrier fisiologis itu seperti pH pada lambung, untuk membunuh sel-sel bakteri. Langsung saja kita masuk ke respon imun yang pertama. Jadi apabila patogen itu memasuki kulit kita atau barrier anatomi tadi, maka patogen akan disambut oleh makrofag, di mana nanti sel makrofag ini akan melakukan fagositosis. Fagositosis itu adalah proses dari sel makrofag yang memakan patogen atau sel bakteri atau kuman. Namun, biasanya sel makrofag ini tidak bisa membunuh semua sel kuman atau tidak bisa membunuh semua patogen dikarenakan jumlah patogen yang terlalu banyak sehingga sel makrofag tidak mampu untuk membunuh sel patogen itu sendiri. Maka dari itu, sel makrofag akan masuk ke dalam tubuh, lalu dia akan mensekresikan sitokin. Sitokin ini merupakan protein yang nanti dia akan mengaktifasi beberapa sel lain yang ditandai dengan terjadinya inflamasi. Nah, kita tahu bahwa inflamasi itu adalah keadaan di mana terjadinya peradangan, tetapi inflamasi ini tidak bersifat patofisiologis apabila masih dalam tahap yang wajar, melainkan inflamasi ini merupakan respon imun dari tubuh kita sendiri gitu. Jadi nanti sitokin ini di sini dia akan melakukan aktivasi 3 sel. Yang pertama ada makrofag itu sendiri, lalu nanti dia akan juga mengaktifasi sel monosit, kemudian juga dia akan mengaktifasi neutrofil, di mana nantinya ketiga sel ini akan menghasilkan sitokin interleukin atau biasa kita singkat dengan IL, di mana pada fase ini itu kita sebut dengan respon fase akut atau acute phase response. Sitokin interleukin atau IL ini juga terdiri dari banyak interleukin. Nah, sejauh ini berdasarkan literatur, interleukin terdiri dari interleukin 1 sampai interleukin 35 yang masih dilakukan berbagai percobaan untuk menentukan fungsi dari interleukin itu masing-masing. Nah, sebagai contoh di sini saya ambil ada interleukin 1 yang akan memasuki otak, di mana nantinya dia akan memberikan efek respon seperti misalnya demam seperti itu. Jadi saat kita demam, kita tahu bahwa ada patogen yang masuk ke dalam sistem imun kita. Kemudian ada juga interleukin 6 yang akan bergerak ke hati, di mana nantinya dia akan mengaktifasi protein dan akan melakukan opsoninasi, di mana itu merupakan salah satu respon dari fase akut atau acute phase response. Kemudian juga ada interleukin 8, di mana nantinya dia akan mengaktifasi sel neutrofil. Lalu ada interleukin 2, dia akan mengaktifasi natural killer cell atau kita sebut dengan NK cell.
Kemudian setelah dari sistem imunitas non-spesifik ini atau innate immune system, terdapat juga sistem imunitas spesifik, di mana kita sebut dengan adaptive immune system. Bagaimana mekanisme terjadinya sistem imunitas spesifik itu? Yang pertama, tadi kan patogen masuk melalui barrier anatomi atau kulit. Selain dia ke non-spesifik imun sistem ini, nanti dia akan teraktivasi juga atau akan berkaitan juga, diterima juga dengan dendritic cell, di mana nanti dendritic cell ini akan membawanya ke nodus limpa. Nodus limpa ini merupakan tempat terbentuknya berbagai sel utama dalam sistem imun spesifik. Jadi di dalam nodus limpa ini nanti akan kita temukan T-sel dan B-sel. Di mana T-sel dan B-sel ini merupakan sel-sel yang bekerjanya itu secara spesifik dengan menggunakan antigen seperti itu. Jadi untuk mekanismenya sendiri itu kan tadi terbentuk T-sel dan B-sel. Kita ambil T-sel, bagaimana pembentukannya? Itu pertama T-sel itu akan mensekresi sitokin, di mana sitokin ini nanti akan menghasilkan T-sel, lalu T-sel nanti akan menghasilkan sel T sitotoksis, di mana sel T sitotoksis ini akan datang kepada sel yang terinfeksi, lalu dia akan melakukan dua hal, bisa eksositosis granul ataupun aktivasi farmamolekul gitu. Jadi sel T sitotoksis ini kita sebut juga dengan sitotoksin T-sel. Kemudian untuk selanjutnya, akan terjadi ekspresi antigen oleh sel yang terinfeksi itu, di mana nanti ada interaksi pada MHC kelas 1 atau MHC kelas 1, di mana sel T sitotoksin ini akan melisis atau menghancurkan sel yang menginfeksi virus. Gitu. Lalu kemudian untuk mekanisme kerja dari B-sel, itu tadi kan sekresi sitokin juga akan menciptakan atau menghasilkan B-sel. B-sel sendiri itu nantinya akan memproduksi dua sel lain, yaitu ada namanya sel plasma dan juga sel B memori, di mana memiliki dua mekanisme kerja. Yang untuk sel plasma itu nanti dia akan menciptakan antibodi, di mana nanti antibodi ini akan melakukan proses aglutinasi. Aglutinasi sendiri itu merupakan suatu keadaan di mana terjadi gumpalan sel yang disebabkan oleh antibodi yang menunjukkan juga bahwa ada antigen pada permukaan sel tersebut. Jadi aglutinasi itu adalah penggumpalan yang disebabkan oleh antibodi dan juga antigen pada permukaan sel. Kemudian untuk sel B memori itu sistem kerjanya itu adalah berfungsi untuk mengingat si patogen tersebut, sehingga nanti apabila patogen masuk bisa langsung dibunuh oleh si sel B memori. Selain aglutinasi tadi, juga pada sel plasma itu terjadi juga ada namanya opsonin. Opsonin sendiri itu merupakan protein ekstraseluler yang berfungsi untuk menghubungkan antara sel fagositosit atau sel pembunuhnya dengan kuman, sehingga nantinya akan memudahkan proses fagositosis. Jadi opsonin itu berfungsi sebagai jembatan antara sel pemakan dengan yang akan dimakan. Kemudian selain T-sel, sitotoksin, dan juga B-sel, ada juga nanti namanya sel T helper atau T helper cell, di mana nantinya sel T helper ini nanti akan pergi langsung ke tempat infeksi, lalu dia nanti akan mensekresi sitokin juga, di mana sitokin ini nanti akan menghasilkan monosit, dan juga dia akan melakukan inflamasi. Mirip seperti
sistem imun bawaan atau sistem imun alami, nanti dia akan terjadi inflamasi yang menandakan bahwa telah terjadi proses fagositosis. Baiklah, demikianlah sistem imunitas spesifik yang dapat saya jelaskan. Kemudian di sini juga ada tabel yang saya dapat berdasarkan literatur, di mana imunitas itu terbagi atas imunitas humoral dan juga imunitas sel. Untuk imunitas humoral ini, atau yang kita sebut imunitas humoral ini, dia itu bekerja, terutama itu yang bekerja di imunitas humoral adalah sel B. Gitu. Jadi ini merupakan sistem imunitas spesifik, di mana terbagi lagi dua kan, tadi ada sel T dan juga ada sel B. Sel B itu disebut juga dengan imunitas humoral, sedangkan sel T disebut juga imunitas sel. Untuk mikrobanya sendiri, itu ada mikroba ekstraseluler dengan limfosit yang penghasilnya itu limfosit B, lalu mekanismenya tadi menciptakan antibodi dan fungsinya untuk mencegah infeksi dan mengeliminasi mikroba-mikroba ekstraseluler. Sedangkan kalau imunitas sel itu atau yang bekerja di sini adalah sel T, di mana mikroba itu terfagositosis di dalam makrofag. Jadi mikroba-mikroba dalam makrofag, kemudian mikroba intraseluler yang bereplikasi di dalam sel. Kemudian limfositnya itu ada limfosit T helper dan limfosit T sitotoksik. Seperti yang sudah saya jelaskan di poster tadi, ada sitotoksik dan juga ada T helper. Kemudian mekanisme efektornya itu adalah aktivasi makrofag untuk membunuh mikroba yang terfagositosis, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah membunuh sel terinfeksi dan mengeliminasi reservoir infeksinya. Baiklah, saya pikir sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai respon imun atau sistem imun atau sistem imunitas. Adapun kesalahan yang dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.